mana sudah pulang rumah kemarin sore semua kaget dan iya harus menerima kenyataan itu karena itu namanya kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kita ada segala macam kami semua tetap berdoa untuk AFD untuk evaluasi Siman khususnya untuk Eva saat ini yang juga sedang sakit ya bisa duduk di depan keluarga kita akan memulai ibadah dan hiburan pada malam ini dengan pujian dari buku yang kecil nomor 26 kekuatan hidup karena hanya dari Tuhan sajalah kita bisa melanjutkan ini kita bisa tangan Tuhan yang menolong kita bila kita bisa tetap berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kekuatan hidupku nomor 30.
Terutama pada saat ini kami tujuan sosok seorang ibu, sosok seorang kakak, sosok seorang wanita yang setia dan sukacita dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya pada malam hari ini lewat pembacaan firman, Engkau menguatkan kami, Engkau memampukan kami untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan, untuk melewati masa suka maupun duka kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu dari Tuhan bersabar karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini di ibadah penghiburan ambil dari 1 Samuel pasal 17 sampai 37 dan dilanjut dengan 48 sampai 47. Saya ulang sekali ya,
1 Samuel pasal 17 ayat 36 yang disambung dengan 48 sampai 50. Demikianlah firman Tuhan. Pulang kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin atas salah kepada. Lalu pergilah Tuhan menyertai engkau. 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantong, diambilnya sebuah batu dari dalam, diumbarnya, maka kenalah daging orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dagingnya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umbar dan batu. Yang mengalahkan orang Filistin itu dan membunuh tanpa pedang di tangan. Daud dipancungkanlah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dari Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan ke jalan, ke Saarim, sampai Gad dan sampai Ekron. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita di dalam masa suka dan duka, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan suatu lazim bahwa di dalam ibadah kedukaan ataupun di dalam penghiburan, pembacaan pada malam hari ini nampaknya jauh sekali dari pesan kedukaan. Namun pesan apakah yang dapat kita hayati? Namun pesan apakah yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari ke hari? Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya membayangkan berada di airport atau di bandara, itu ada 2 pintu. Yang pertama ada pintu kedatangan, dan yang kedua ada pintu keberangkatan. Kalau kita lihat secara 2 pintu tersebut, rasanya ada atmosfer yang sangat berbeda sekali. Kalau kita melihat di pintu kedatangan, banyak orang yang datang, banyak orang yang menyambut, meskipun ada rasa cemas, meskipun ada rasa was-was, tapi ada rasa bahagia ketika seseorang yang kita nanti-nantikan itu datang. Begitu juga dengan keberangkatan. Kalau kita lihat dengan atmosfer keberangkatan tersebut, ada rasa duka, ada rasa was-was, ada rasa tangis, ada rasa cemas untuk meninggalkan seseorang tersebut. Itulah yang kita hayati pada malam hari ini. Tentu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat atmosfer, bagaimana kita melihat akan seseorang, menyambut seseorang, akan kedatangan seseorang, itu pasti ada perasaan rasa senang, ada perasaan was-was, ada perasaan gembira. Kalau kita menyambut kelahiran atau kita menyambut seseorang yang dinanti-nantikan lahir, memang ada perasaan cemas, memang ada perasaan was-was. Tetapi di situ di ujungnya ada perasaan bahagia karena ada pengharapan di dalamnya. Itu juga kalau kita melihat kehidupan dari Tante Erni, kalau saya lihat. Meskipun dia ada banyak pergumulan di dalam kehidupannya, tetapi semangatnya di dalam melayani Tuhan sangat terlihat di dalam wajahnya, terlihat di dalam kehidupan.
Kalau kita melihat dengan senyuman, dengan kesederhanaan Tante Erni, kita bisa terpancar bahwa ada kedamaian, ada sukacita yang terpancar dari kehidupannya. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam pembacaan yang sudah kita baca pada malam hari ini, kita belajar dari misalnya bukan Daud. Daud hanya bisa melindungi dirinya dengan ketepel. Daud hanya bisa melindungi kawanan dombanya. Sedangkan kalaupun Daud hanya berperang melawan Filistin, melawan orang-orang yang besar sekali perawakannya. Tapi di situ kita lihat bahwa Daud dengan beraninya untuk melawan orang Filistin. Daud yang sangat sederhana, Daud yang masih muda. Inilah gambaran dari Tante Erni. Kalau kita lihat dari kehidupan Tante Erni yang sangat sederhana, yang sangat polos, dia sangat antusias di dalam melayani Tuhan. Saya masih ingat ketika saya ngobrol dengan Tante Erni. Tante Erni bilang, "Oh, saya tidak memiliki apapun yang saya beri. Saya rindu, saya ingin melayani. Saya tidak dapat melakukan banyak. Tapi saya rindu di dalam kehidupan saya untuk menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan." Ada begitu banyak anak muda, ada begitu banyak orang-orang yang berpotensi. Mereka hebat. Tapi biarlah Tante Erni di dalam kesederhanaan ini, saya ingin melayani. Bapak Ibu, saya tertegun dengan kehidupan Tante Erni yang sangat sederhana itu. Dengan giat, dengan semangat untuk melayani Tuhan. Jadi itulah semangatnya. Jadi itulah yang harus kita hidupi saat ini. Dan itulah warisan dari Tante Erni yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan saat ini. Lakukanlah di dalam pelayanan kita, lakukanlah di dalam kehidupan kita. Semata-mata kita tidak melihat akan kekuatan, akan keterampilan, akan banyak hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tapi sadarilah bahwa apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, melalui kesederhanaan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, dikasih oleh kita tahu bahwa kehidupan Daud itu memang sangat banyak hal lika-liku kehidupan dari kehidupan Daud yang sangat mudah ini. Tapi dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya. Daud yang menghadapi Goliat ataupun Daud yang mengalami Filistin ini, dia tidak gentar, dia tidak takut, dia tetap mempunyai iman dan pengharapan. Begitu juga dengan Tante Erni yang saya kenal. Tante Erni mungkin di dalam kehidupan yang banyak sekali melakukan atau banyak sekali bergumul di dalam pelayanan, ataupun bergumul di dalam keluarga, ataupun bergumul dalam banyak hal. Tapi Tante Erni mempunyai iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Iman dan pengharapan yang tidak pernah pudar. Iman dan pengharapan yang tidak pernah mati bagi Tante Erni. Biarlah kehidupan dari Tante Erni sekarang yang sudah dilakukan, yang sekarang sudah diwariskan. Mari kita teruskan semangat dia, kesederhanaan dia, dan kesetiaan dia untuk melayani. Saya yakin dan percaya bahwa Tante Erni pun melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, Tante Erni tidak bisa melakukan. Tidak bisa melakukan di dalam kehidupan pelayanan ataupun pergumulan yang sedang dihadapi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yakinilah dan sadarilah bahwa penyertaan Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Secara sadar, secara tidak, dalam waktu suka maupun duka, penyertaan Tuhan itu hadir. Penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita.
Lalu, inilah pesan kita pada malam hari ini di dalam kebaktian, di dalam ibadah penghiburan. Ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami kedukaan, andalkan itu, andalkan Dia yang berdamai, Dia yang merengkuh kehidupan kita. Berikanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Lewat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan menutup peti besok pagi. Mungkin hidup boleh saja berhenti. Tetapi semangat melayani, semangat mengasihi, dan berpengharapan di dalam Yesus Kristus, kita harus tetap lanjutkan. Kita harus tetap menyatakan di tengah dunia ini, agar Kristus itu hadir dan nyata di dalam kehidupan. Saya akan menutup dengan pujian. Aku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya, jiwaku pun tenang. Namun ku tahu, ya ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, aku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin akan kuasanya yang menjaga, yang kutaruhnya hingga harinya kelak. Siapakah yang dapat kita percaya? Hanya Yesus. Tante Erni sudah meninggalkan. Tante Erni sudah ada di keberangkatan. Dan dia disambut oleh Bapa di surga. Dan Allah Bapa berkata kepada Tante, sudah selesai. Jadi, bagaimanakah dengan kehidupan? Apakah kita mempercayai Yesus? Meskipun di dalam lembah kekelaman, Yesus kan. Percayakanlah Dia akan kuasanya. Dia menjaganya. Kutaruh hingga harinya. Biarlah ibadah tidak hanya untuk Om, Si, Sema, dan Siva, tapi untuk kita sendiri. Kita tahu dan kita yakin bahwa pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Untuk doa respon saya serahkan pada Pak Anton. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang menjawab syukur untuk firman yang mengingatkan kami semua bahwa kami senantiasa berpegang kepada kasih Bapa melalui Tuhan Yesus. Dan Dialah Roh Kudus senantiasa hadir dan beri kami damai sejahtera. Tuhan berkati dan menyertai keluarga Pak Edwin, Sima, dan Seba. Biarlah mereka boleh memiliki pengharapan di dalam kasih-Mu untuk memahami bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan anak-anak-Mu. Dan biarlah kami semua boleh dikuatkan untuk mengerti duka dan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah hidup kami boleh mencerminkan kasih. Tuhan berkati Ibu Evangelis Jonathan yang telah menyampaikan firman-Mu. Dia beserta dengan keluarga boleh senantiasa menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan doa dan kehidupan kami. Amin. Saya tahu dan yakin bahwa Ibu Erni itu dengan imannya, dengan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus yang sungguh kuat, dia sekarang bersuka cita bersama dengan Yesus di surga. Ya, hati dia percaya kepada Tuhan, dan kita semua juga sepantasnya ya, selayaknya juga memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dalam Tuhan tidak ada kematian yang selamanya mencekal, tapi kita bisa dibangkitkan kembali hidup bersama Dia dengan abadi selamanya di surga nanti.
Hatiku percaya pujian yang akan disampaikan oleh teman-teman dari Harapan, kiranya ini dapat menjadi berkat buat keluarga yang mendengarkan yang sedang. Kan hari teman-teman semua. Kita semua teman-teman sungguh merasa kehilangan, tapi kita juga bersyukur karena Tuhan tidak memberikan sakit yang lama-lama buat Ernie sehingga dia juga dapat kembali ke rumah Bapa dengan damai dan di sini apakah ada yang ingin memberikan kesaksian tentang RI dalam kehidupan teman-teman semua? Ya, ya, shalom semuanya. Pak Edwin, saya kenal Pak Edwin ini mungkin kita bertemu ya Pak Edwin ya. Saya bersyukur sekali saat ini bisa ikut hadir di tempat ini. Saya melihat sosok seorang ibu ini memang seorang ibu yang luar biasa. Dan beliau pernah berkata sama saya begini Pak Edwin. Dia rindu sekali melihat Bapak itu setia sama Tuhan. Dan setiap pergumulan ini pun saya sering berdoa. Sering bantu doa bahwa ibu ini memang seorang ibu yang rendah hati. Ibu ini ibu yang rendah hati dan benar-benar dia itu tulus sekali Pak untuk melayani Tuhan. Saya banyak belajar bahwa memang dia wajah sini saya lihat ini beliau dia tersenyum terus Pak. Saat ini beliau ini sedang tersenyum melihat Pak Edwin dan anak-anak seperti Seba yang mungkin kerinduan ini pengen terus melayani Tuhan. Seba menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Mungkin itu harapan dari seorang ibu yang saat ini pernah berkata kepada saya pada saat itu. Terima kasih, hanya itulah kesaksian saya. Saya berharap bahwa saat ini Bu Erni tersenyum Pak.
Beliau sukacita. Saat ini beliau sedang sukacita dan saya memandang fotonya itu seperti dia tersenyumnya luar biasa. Saya melihat ini juga luar biasa. Tersenyum manis. Dia bangga. Dia bangga memiliki seorang suami seperti Pak Edwin dan juga anak-anaknya. Terima kasih, itu aja. Terima Pak Haji untuk kenang-kenangan yang Ibu Erni di kehidupan. Ada saudara yang lain yang ingin kata-kata buat kita di tengah kehidupan Ibu Erni. Ya, jadi harapan boleh dari teman-teman saudara. Ya. Sungguh merasa sedang sekali memang. Ya, tapi saya mengenal Bu Erni ini betul-betul sosok yang gesit ya. Yaitu kalau ada apa-apa tolong, terus juga orang yang berkomitmen dalam pelayanan. Kebetulan sama-sama guru sekolah minggu, kalau menyiapkan bahan-bahan itu sampai, aduh ini kok bagus sekali nih. Saya tuh sering kagum-kagum ya kalau saya menyiapkan dan sekolah. Ya orangnya ya ramah ya, kalau jadi penerima tamu tuh dia selalu dengan bukan saya juga waktu di Jawa Tengah itu teman sekamar dengan Bu Erni itu kalau ngobrol-ngobrol ya itu humoris orangnya ya, ternyata dia juga pencinta alam ya seperti anak-anaknya ya. Saya betul-betul merasa kehilangan, tapi saya yakin nanti suatu hari kita akan ketemu. Ya, ada yang lain lagi? Ya, dari cerita teman-teman ini kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan Erni, bagaimana dia walaupun orangnya sepertinya simpel gitu ya, malu gitu, tapi dia ternyata punya pengaruh, punya andil dalam perkembangan. Saya kagum sama dia ya, sampai umur 50-an itu masih mengajar sekolah minggu, sampai menjelang COVID, berhentinya itu karena ada COVID gitu. Jadi yang setia dia. Padahal kan melayani anak-anak itu tidak mudah ya. Kita kadang-kadang ya jengkel, kesel, ya anaknya kayaknya sibuk sendiri gitu ya. Tapi dengan setia setiap tugas yang diberikan dia lakukan. Dan saya pun manggilnya jadi mestinya Ibu Erni ya, tapi karena saya biasa manggil jadi agak susah. Kami ini orangnya memang mengasihi keluarga. Dia selalu mengingat tentang Edwin ya. Dan kerinduannya itu supaya keluarganya bisa sama-sama ya. Tapi walaupun dia kadang pergi sendiri, dia tidak tidak mundur, tidak kecewa. Dia tahu bahwa pada waktunya Tuhan jadi ya, seperti waktu Tuhan sudah menjamah Pak Edwin sakit ya, dia tahu pada waktunya pasti akan tiba. Semua anak-anaknya, semua keluarganya tetap setia pada Tuhan, bisa melayani. Kita bersyukur. Kita tahu juga bahwa kemampuan berharga di mata Tuhan, dan setiap orang yang mengasihinya. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kesetiaannya, dengan kesederhanaannya, dengan tidak neko-neko dia tetap yang pada Tuhannya. Dia sering bilang sama saya melakukan apa-apa, dia melakukan pelayanan itu. Dia bisa hasilnya. Dia juga hebat, dia bukan. Dia senangnya memuji orang itu. Itu tidak. Ya kalau dia kayak sama juga dia baca terus juga hebat. Dan saya sungguh bersyukur karena punya teman itu yang tidak pelit dalam memuji, tidak pelit dalam memberikan semangat untuk melakukan pelayanan. Saya sungguh bersyukur. Ada lagi pesan dan pesannya. Kalau ada, akan lanjutkan.
setelah doa berkat, kita akan sambut dengan pujian nomor 49 ya Tuhan percaya. Ya, sekali lagi saya mengajak sedang bergabung untuk berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Termasuk ketika yang kekasih Kau panggil pula. Saya bersyukur karena Kau panggil di dalam waktu yang tepat yang terbaik. Ya kekasih kami, firman-Mu berkata setiap orang yang percaya padamu, dia akan mendapatkan hidup. Dan juga untuk almarhumah Ibu Erni Komara, seperti firman, hari ini dia bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan. Dan firman yang boleh sampaikan pada saat ini, kekuatan bagi setiap kita. Jemaat sidang perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ibadah pada malam hari ini, kekuatan bulan bagi kita semua. Kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus ada dan bersama dengan kita sekalian. Amin. Silakan saya. Kita sambut dengan niat Tuhan percaya. Nomor 49. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Melatih kita lewati aku percaya. Firman-Mu tiada habis. Aku percaya. Kebenaran sudah terjadi. Aku percaya. Aku percaya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari yang diwakili oleh Selamat malam Bapak Ibu yang berkenan hadir malam hari ini. Saya sebagai adik almarhum ucapkan banyak terima kasih. Majelis Pak Edi SS, PKMI Bergerak, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir di sini, dan kami juga sebagai wakil keluarga maaf kalau kita selama ini ada kesalahan. Kami mengimani bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Saya akan menginformasikan juga besok ada ibadah penutup peti dan hiburan jam 7 yang akan dibawakan oleh Bapak Edi SS ya. Dan juga mengucapkan terima kasih Malaysia ya. Dan hari Selasa pukul 9 akan diadakan ibadah pelepasan, dan langsung setelah ibadah pelepasan kita akan ke atas untuk melakukan kremasi. Ya jadi begini. asing Bu Yeni, dan kami juga menyampaikan turut cita ya Bu Yeni ya untuk bagian kakak tercinta, dan
Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang sudah merelakan Erni selama ini untuk melayani di gereja kami. Dari kami pengharapan adalah akan sambutan di majelis. Mestinya Ibu Penatua Priscilla akan menyampaikan, mungkin Pak Edi bisa memberikan kata sambutan. Gembala kita ini. Ya, Bapak sekalian kasih Tuhan, saya mewakili majelis dan juga jemaat dengan pengharapan ucapkan turut berduka pada Pak Gereja Khusus Seta Sima. Saya memang baru saja masuk ketika Bu Erni berhenti melayani. Jadi saya masuk 2019 akhir bulan September. Dan setelah itu COVID dan Bu Erni berhenti melayani karena susah juga karena anak-anak. Yang ngomong ke saya ada keterbatasan dalam melayani. Tapi saya melihat hal yang sederhana disampaikan Bu Lucy tadi ya. Saya bisanya cuma ini Pak Edi waktu ketemu. Saya melihat orangnya memang diam, tidak terlalu senyumnya kurang. Itu yang besar saya Edi. Ya. Sekali lagi turut berduka cita, tapi jangan lupa. Tapi hari pertandingan yang baik, Pak Edwin, Seba dan Sima adalah hari pertandingan yang baik. Kita bisa kumpul bersama dengan di dekat kawan. Terima kasih Pendeta Edi. Waktu selanjutnya saya akan berikan pada keluarga, mungkin akan bersama. Kan keluarga karena ibadah sudah selesai. Jangan lupa buku-buku supaya dikumpulkan kembali karena kita akan gunakan untuk besok hari dan hari berikutnya. Terima kasih. Jadi sekarang waktu bebas, kalau misalkan mau berbincang-bincang boleh, sementara keluarga mungkin foto atau ada saudara atau kerabat yang ingin foto bersama.